Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah siang, baik Kak. Kak. Alhamdulillah Siang baik, Kak. Kak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Diskusi dan materi hari ini akan fokus membahas tentang familisme dan dinasti politik. Secara spesifik, kita akan mengangkat tema-tema dinasti politik yang ada di Indonesia, lalu kemudian mengaitkannya dengan demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali untuk mahasiswa dimohon melakukan on-cam dan juga duduk dengan posisi yang proper dan mohon untuk tidak menyambi kegiatan yang lain supaya Anda fokus pada materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami teori-teori dalam politik lokal dan dapat menggunakannya untuk menganalisis fenomena terkait. Dan turunan dari CPL ini diterjemahkan ke dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep desentralisasi, otonomi daerah, pemilu, politik dinasti, aktor formal dan informal, pemekaran daerah, dan konsep lainnya yang berkenaan dengan politik lokal. Dari CPMK ini, satu spesifik yang akan kita targetkan adalah mengenai tema politik dinasti. Pertanyaan diskusi yang coba kita ingin temukan jawabannya pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, mengapa politik dinasti tumbuh subur di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, bahkan ketika reformasi jumlah politik dinasti ini semakin banyak sekali. Dan yang kedua, mengapa dinasti tertentu itu dapat bertahan bahkan memperluas arena kekuasaan sementara yang lainnya itu tumbang. Yang ketiga, kita akan membahas apakah kemudian dinasti politik bisa beriringan dengan demokrasi atau demokrasi itu bisa meniadakan dinasti politik. Ya, sehingga teman-teman bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Lebih dahulu mari kita diskusikan bersama soal bagaimana cara membedakan antara politik keluarga dengan politik dinasti karena pada banyak literatur seringkali kedua istilah ini dipertukarkan. Ya, Haris dan Zuhro mengatakan bahwa politik keluarga itu pada dasarnya menggunakan cara-cara patrimonialism. Ya, patrimonial adalah praktik kekuasaan yang dilakukan berdasarkan pada kedekatan. Lalu ada Cruiser dan Hesar yang mengatakan bahwa politik keluarga itu politik berdasarkan pada kedekatan emosional berdasarkan pada keturunan. Ya, Migdal dan Sidel juga mengatakan ada politik predator, tetapi kemudian dari literatur-literatur ini belum banyak yang mampu menegaskan secara spesifik apa yang membedakan antara politik keluarga dengan politik dinasti. Nah, berangkat dari gap ini, MC Choi dan Tehanke mengatakan bahwa dinasti ini tidak sama dengan politik keluarga, karena politik dinasti adalah upaya untuk kemampuan satu keluarga dalam meregenerasi kepemimpinan dan kekuasaannya lebih dari satu generasi. Jadi, kalau kekuasaan keluarga itu baru selesai pada satu generasi yang sama, itu belum bisa disebut sebagai dinasti. Kesimpulannya, dinasti politik sudah pasti politik keluarga belum tentu dinasti politik. Ini indikasi kemunculan dinasti, teman-teman semuanya ada 6. Yang pertama adalah kegagalan fungsi partai politik, terutama dalam hal rekrutmen politik. Yang kedua, karena budaya politik masyarakatnya yang masih pesimis, masyarakat budayanya yang parokial begitu, sehingga tidak mampu memberikan budaya partisipatif untuk mengawasi pemerintahan yang berjalan. Lalu juga karena biaya demokrasi yang tinggi, di mana kita tahu semua bahwa pemilu atau pilkada memerlukan biaya yang tidak cukup sedikit, sehingga hanya orang-orang yang punya kemampuan ekonomi yang cukup banyak yang bisa mengikuti pilkada, dan dinasti seringkali adalah mereka yang punya modalitas ekonomi yang kuat. Lalu kemudian civil society yang tidak terbentuk begitu, ini nampak ketika masyarakat di sebuah daerah
tidak mampu melakukan pengawasan yang kuat, melakukan keseimbangan dengan elit yang berkuasa. Lalu kemudian faktor lainnya adalah perimbangan kekuasaan antar elit tidak tercipta. Jadi di satu daerah elitnya terlalu hegemonik oleh satu kekuatan keluarga tertentu sehingga tidak memberi ruang bagi aktor lainnya untuk bisa berkontestasi dalam arena pemilu. Lalu kemudian dinasti juga seringkali memanfaatkan peluang desentralisasi sehingga ini telah memberikan pemahaman kepada kita ternyata desentralisasi yang digadang-gadang punya kaitannya dengan demokrasi lokal, tapi justru desentralisasi sering dijadikan instrumen untuk keluarga-keluarga politik tertentu melanggang kekuasaan di daerah. Nah, apa yang menjadi modalitas politik dinasti? Apa yang menjadi fondasi besar kenapa kemudian di satu daerah itu ada beberapa dinasti-dinasti yang terbentuk? Di sini saya sudah melakukan rangkuman dari berbagai literatur yang ada sekitar 10 modalitas yang melekat pada figur dinasti politik. Ada dinasti politik terbentuk karena punya figur yang cukup kuat, yang cukup mencolok begitu. Ada dinasti yang terbentuk karena klientelisme, karena penggunaan etnis-etnis tertentu, tribalisme begitu, karena menggunakan cara-cara kekerasan, menggunakan kecurangan dalam pemilu, money politik, dan seterusnya, karena dinasti politik punya ekonomi, modal ekonomi yang kuat, punya afiliasi dengan partai, dan seterusnya. Ini akan menjadi kerangka teoritik untuk kawan-kawan mahasiswa dalam menganalisis ketika terdapat fenomena dinasti politik di satu daerah, kira-kira modalitas apa yang menjadi dukungan terhadap kuasa dinasti politik. Nah, ini ada tipologi politik dinasti, kawan-kawan semuanya bisa dilihat di slide ya, bahwa tipologi dinasti politik itu ada empat, ada populisme dynasty, di mana tipe yang seperti ini adalah umumnya dinasti terbentuk karena ditopang oleh figur yang dianggap merakyat, figur yang dianggap pro wong cilik, ya. Nah, ini kita tahu bahwa misalnya kelompok elit-elit yang membuat dinasti berdasarkan populisme ini biasanya mereka terkenal, dicintai oleh rakyatnya, begitu ya. Kalau hari ini kita melihat ada KDM, Kang Deddy Mulyadi, begitu. Tapi sebelum Kang Deddy Mulyadi, kita juga punya figur Joko Widodo yang kemudian mampu menghipnotis pemilih di Solo, di Jakarta, dan juga di Indonesia, begitu karena dianggap sebagai figur yang sangat populis. Lalu kemudian ada tipologi yang kedua, dinasti Octopus. Octopus itu adalah tentakel ya, gurita, sehingga dinasti ini biasanya dicirikan dengan kepemilikan figur yang karismatik yang menggunakan cara-cara tradisional dalam relasi kuasanya, terutama ini ada sinergi antara aktor formal dan informal, bisa aktor-aktor kekerasan, dan seterusnya. Ada yang juga bentuknya tipologi dinasti tribalism. Ini terbentuk karena berangkat dari penggunaan etnis-etnis tertentu. Biasanya jika di satu daerah memiliki dominasi terhadap etnis tertentu, maka ini akan memberikan kemudahan bagi keluarga politik untuk mengakumulasi dan membranding dirinya bahwa mereka adalah bagian dari etnis yang bersangkutan. Ini misalnya kayak di Sulawesi dengan etnis Bugisnya atau di Kalimantan dengan etnis Dayaknya begitu sehingga etnis seringkali juga menjadi modalitas bagi dinasti politik. Yang keempat itu ada dinasti feudalism. Dinasti feudalism ini terbentuk karena ditopang atas kekuasaan tradisional yang punya kedekatan khusus dengan cara-cara kerajaan atau cara-cara patrimonialistik begitu sehingga pola dinasti ini umumnya ditemukan di dua wilayah, yaitu di DKI, di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Bali, karena memang kedua wilayah ini konteks kerajaannya masih sangat kuat sekali. Ya, nah, dari keempat tipologi ini, saya ingin memberikan beberapa contoh. Misalnya, jika di Banten tipologinya masuk ke dalam octopus, karena di sini banyak sekali tentakel-tentakelnya yang melekat pada berbagai entitas masyarakat maupun pada institusi politik. Teman-teman semua bisa dilihat di sini, ada asosiasi bisnis yang isinya orang-orang dinasti Atut, ada Partai Golkar, ada jabatan eksekutif, jabatan legislatif, organisasi kepemudaan, organisasi bela diri, hampir semua entitas-entitas masyarakat dan juga kelembagaan strategis di
daerah semuanya dikuasai oleh dinasti politik Atut. Sehingga ketika kemarin beberapa tahun silam Atut masuk penjara karena tertangkap KPK atas perilaku korupsi, ternyata itu tidak lantas menyebabkan dinastinya ikut hancur, sebab tentakelnya masih sangat banyak sekali. Nah, jika Anda sudah memahami ini, bahwa ternyata dinasti itu banyak sekali contoh-contohnya, maka slide ini berusaha mengajak kawan-kawan mahasiswa semuanya untuk melakukan refleksi, melakukan presentasi atas tugas yang sudah saya sampaikan minggu lalu untuk teman-teman melakukan analisa terhadap tiga figur ini. Ada Pak Mulyadi Jayabaya dari Kabupaten Lebak, ada Dimyati Natakusumah dari Kabupaten Pandeglang, dan juga ada TBA Syafaat dari Kota Cilegon. Yang perlu teman-teman lakukan adalah saya mohon untuk melakukan analisa terkait modalitas apa yang melekat pada keluarga politik ini dan kira-kira pola atau tipologi dinasti politik mana yang tercerminkan begitu. Nah, satu hal yang paling penting adalah bahwa semakin ke sini jumlah secara kuantitas jumlah dinasti politik itu semakin bertambah. Berdasarkan laporan dari catatan ICW mengatakan bahwa 54 dinasti politik yang tercatat itu sudah menggejala di berbagai daerah, baik di level nasional maupun di level lokal, baik di lingkup eksekutif, legislatif, begitu, sehingga ini menjadi fenomena yang memang cukup unik dalam konteks di Indonesia di tengah arus desentralisasi dan otonomi daerah. Ya, maka mari kita simak dari presentasi masing-masing mahasiswa yang telah menyelesaikan tugasnya minggu lalu. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, analisis soal figur Mulia di Jayabaya di Kabupaten Lebak yang juga kita asumsikan merupakan bagian dari politik dinasti. Barangkali ada mahasiswa yang berkenan untuk memberikan pendapatnya, silahkan. Boleh saya kabut. Baik, silakan disampaikan argumentasinya. Izin semuanya dan juga terima kasih pada Kaput atas waktunya. Saya izin memberikan pendapat dan juga analisis terkait dengan Mulyadi Jayabaya menjadi salah satu dinasti politik yang berkembang di salah satu daerah di Banten yaitu di Kabupaten Lebak. Yang mana yang saya ketahui Pak Mulyadi Jayabaya ini sempat menjadi Bupati Lebak pada tahun 2003 hingga 2013 atau bisa dikatakan sepanjang dua periode yang kemudian estafet kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Iti Oktavia Jayabaya menjadi anggota Parlemen DPR RI dan juga Bupati Kabupaten Lebak dari 2014 hingga 2023 atau kurang lebih segitu sehingga ini menjadi salah satu bagaimana apa dinasti politik menjadi Jayabaya ini terus berkembang. Kemudian hingga saat ini anak putranya lagi yaitu Hasbi Jayabaya menjadi salah satu pemenang pilkada dari Kabupaten Lebak ini yang terus melanjutkan kepemimpinan dari dinasti Jayabaya sehingga yang saya analisis pada saat ini adalah bagaimana dinasti Jayabaya ini terus berkembang melalui klientelisme dan juga patronase yaitu dengan apa dia menggait salah satu organisasi yaitu salah satunya Jarum yang dimana organisasi ini tuh terus membentuk loyalitas atau citra yang baik bagi politik dinasti Jayabaya sehingga ini menyebabkan di apa namanya perkembangan dari dinasti politik Jayabaya ini terus apa namanya belum belum apa ya, belum sempat turun walaupun turun apa namanya masih terus berkembang lah saat ini. Terima Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kita geser ke figur yang kedua. Di sini ada figur Ahmad Dimyati Natakusuma dari Kabupaten Pandeglang yang juga diduga termasuk bagian dari dinasti politik. Silakan ada kawan mahasiswa lainnya yang berkenan untuk memberikan pendapat atau argumen. Saya Kak izin menanggapi. Baik, silakan Akmal Esat. Baik, terima kasih Kak. Di sini terkait Dimyati Natakusuma termasuk figur dinasti politik di Pandeglang karena modalitas yang kuat baik dari pengalaman politik di DPR RI maupun basis dukungan sosial religius di Kota Banten.
terutama di Provinsi Banten. Tipologinya berbasis keluarga, terlihat dari istrinya Irna Narulita yang menjabat sebagai Bupati Pandeglang, serta anak-anaknya yang ikut turut adil dalam dunia perpolitikan. Hal ini menunjukkan praktik politik kekerabatan untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan di tingkat lokal maupun tingkat nasional, sehingga Dimyati ini, Natakusuma ini seorang politikus di mana mereka mengajak keluarganya itu sekaligus untuk ikut adil dalam perpolitikan di Provinsi Banten agar kekuasaan dia tetap ada meskipun dia sudah tidak berkuasa lagi. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kita masih punya satu figur lagi, yaitu TB Aat Syafaat. Ini cukup unik karena ada beberapa literatur yang mengatakan soal kehancuran dinasti politik di Cilegon, tapi juga ada beberapa literatur yang lainnya yang mengatakan bahwa sebetulnya puing-puingnya masih bertahan dalam konteks politik lokal di Cilegon. TB Aat Syafaat di Kota Cilegon. Barangkali ada mahasiswa lainnya yang ingin berpendapat, silahkan. Boleh Kak, Firzan Kak. Baik, silahkan Firzan. Ya, terima kasih. Jadi mengenai Tubagus Aat Syafaat ini merupakan mantan dari yang pernah menjabat selama periode di tahun 2000, di mana beliau ini melakukan modalitasnya terutama dengan bekerja sama dari Partai Golkar sehingga mereka melakukan patron klien juga dalam birokrasinya. Lalu ditambah lagi beliau juga melanjutkan estafet kepemimpinannya kepada anaknya yang bernama Tubagus Imam Ariandi yang pernah menjabat sebagai wali kota Cilegon di tahun 2010 hingga 2017. Namun di kasusnya ini ternyata Ariandi pernah tertangkap oleh KPK atas korupsi yang dilakukannya dengan klub sepak bola Cilegon yang mengakibatkan beliau divonis 6 tahun penjara. Selanjutnya di Pilkada 2020 Kota Cilegon itu anak putrinya yang bernama Ratu Ati Mariati itu naik atau menjadi sebagai kandidat untuk pemilihan wali kota Cilegon di tahun 2020 di mana beliau merupakan wakil dari wali kota Cilegon periode 2019 hingga 2021. Namun atas pandangan atau kacamata masyarakat Cilegon dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang dikatakan dinastinya Aceh Faat menjadikan kejenuhan dan juga ketidakpuasan dari kepemimpinan yang dilakukan keluarga Aceh Faat yang menyebabkan sebuah electoral behavior yang jadi bisa jadi pemilih itu bisa berpindah atas ketidakpuasan dari uh, pemimpinnya yang menumpuk sehingga pada pilkada di 2020 Kota Cilegon dinasti Aceh Faat tidak ada yang menang dan bisa dikatakan ini runtuh dari lawannya yaitu Heldi dari PKS. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih teman-teman dari berbagai argumentasi dan presentasi teman-teman semuanya mengenai analisis figur yang terindikasi bagian dari dinasti politik, maka kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, dinasti politik ternyata dapat beradaptasi dalam sistem yang demokrasi sekalipun. Artinya, ini menegaskan kepada kita, demokrasi tidak serta-merta mampu menghancurkan praktik politik tradisional, klientelistik, patrimonialistik, dalam hal ini adalah dinasti. Mengapa ini terjadi? Karena dinasti politik yang tumbuh dan subur di era reformasi ini berangkat atas kepiawaian mereka dalam melakukan adaptasi terhadap aturan main baru yang diperkenalkan di era reformasi. Sementara yang kedua poinnya adalah perimbangan persaingan antar elit dan eksistensi masyarakat akan sangat menentukan daya tahan sebuah dinasti. Dengan kata lain, dinasti itu akan bertahan jika dua hal. Satu, tidak ada persaingan elit yang seimbang, dan yang kedua, tidak ada masyarakat sipil yang kuat. Maka di saat yang sama, dinasti politik itu bisa tumbang ketika dinasti menghadapi satu persaingan yang cukup sengit dari aktor non-dinasti
dan juga di saat yang sama ditopang oleh masyarakat sipil yang kuat. Ini seperti yang terjadi di Cilegon misalnya, kenapa Cilegon sempat runtuh karena terdapat elit-elit politik lainnya yang punya kapasitas ekonomi politik yang cukup memadai sehingga mampu melawan hegemoni dinasti Al-Syafaat. Begitu pula di Kota Serang juga begitu, sempat hancur dinastinya karena terdapat figur-figur lain yang non dinasti yang punya kapasitas politik cukup mumpuni begitu. Meskipun untuk masalah masyarakat sipil memang menjadi problem bersama di Banten. Yang terakhir, dinasti politik seringkali dikonotasikan dengan adanya praktik korupsi, bahwa ini menjadi unik untuk nanti teman-teman mahasiswa kaji atau teliti misalnya secara kuantitatif tentu saja apa pengaruhnya dinasti politik terhadap tata kelola pemerintahan. Karena selama ini riset-risetnya baru sebatas kualitatif, ya bahwa kebanyakan dinasti politik di sebuah daerah itu selalu bersinggungan dengan praktik bad governance, KKN. Ya, maka ini bisa mengilhami teman-teman melakukan penelitian lanjutan secara kuantitatif untuk menilik pengaruh sejauh mana pengaruh dinasti politik terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sebagai penutup, ini referensi yang bisa teman-teman semua baca. Referensi ini sudah saya upload semuanya di Spada dan bisa diakses, bisa dibaca. Mohon untuk bisa dipelajari secara mandiri karena Anda juga harus membaca literasi yang kuat supaya bisa memahami secara komprehensif. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, barangkali ada kawan-kawan mahasiswa yang ingin bertanya karena ada hal yang belum dimengerti, butuh dikonfirmasi atau butuh adanya penegasan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, Kak Put izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, tadi kan Kak Aput membahas gitu ya terkait fondasi politik dinasti. Nah, salah satunya itu ada figur. Nah, pertanyaan saya itu kenapa masyarakat itu sulit gitu untuk nggak jatuh ke dalam figur pejabat yang jelas-jelas misal dia punya track record dinasti politik atau kebanyakan dari mereka yang menjabat itu udah punya template gitu untuk setiap pilkada maupun pemilu pasti mendekat ke rakyat. Seperti itu Kak Aput. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Nislina Julfa. Sangat menarik sekali untuk kita elaborasi pada pertemuan hari ini. Karena ternyata tadi di awal kita sampaikan dinasti politik itu terjadi karena dua hal. Satu, karena tidak ada persaingan elit yang setara. Dan yang kedua, karena tidak ada civil society yang terbentuk cukup kuat. Nah, elit adalah satu hal, tapi juga budaya masyarakat juga menjadi hal yang lain yang perlu kita soroti begitu karena pada banyak daerah dinasti politik itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, dinasti itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak melawan begitu karena ada budaya permisif, ya. Maka ini menjadi tantangan bersama dalam politik Indonesia untuk bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat punya keberpihakan, punya kebijaksanaan dalam menentukan hak pilihnya, bukan berdasarkan pada kepentingan jangka pendek karena ada material yang dipertukarkan, karena ada amplop yang diperjualbelikan misalnya, karena ternyata itu terbukti telah merusak sistem demokrasi yang ada. Nah, justru ini menjadi tugas kita bersama selaku bagian dari Civitas Akademika untuk ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menjadi pemilih yang cerdas, supaya membantu masyarakat untuk bisa memahami politik yang etis itu yang seperti apa begitu. Karena di Banten misalnya kita lihat ketika ada satu elit yang ditangkap KPK karena korupsi, justru malah masyarakatnya melakukan pengajian bersama-sama, justru masyarakatnya melakukan penyambutan ketika pemerintahnya sudah lepas dari penjara misalnya begitu. Itu menunjukkan potret budaya politik kita masih berkutat pada tipe budaya politik parokial dan subjektif, ya. Nanti akan berbeda jika budaya politik kita sudah mengarah pada budaya politik yang partisipatif begitu. Asumsinya semakin semakin kuat masyarakat, semakin aktif citizenship, maka pemerintahan juga bisa lebih dikendalikan agar
menjalankan prinsip pemerintahan yang demokratis. Saya rasa begitu, jangan lupa. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat untuk beristirahat. Begitu perkuliahan kita akhiri sampai hari ini. Sekali lagi, saya menyarankan kepada Anda untuk membaca literaturnya dan mengakses semua bahan bacaan yang tersedia di Spada. Lalu juga jangan lupakan untuk terus mempelajari materi-materi kita yang sudah pernah dilakukan, begitu, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, sehat-sehat semuanya, semangat semuanya. Minggu depan kita akan bahas tema tentang partai lokal. Dan minggu depan kita perkuliahan seperti biasa, yaitu perkuliahan secara offline. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.